yang telah disediakan. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah membahas mengenai gerak, yaitu GLB dan GLBP. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu struktur jaringan pada tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Anak-anak, KD yang akan kita bahas yaitu mendeskripsikan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Pelajaran kita pada hari ini yaitu menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaiannya, dan mempresentasikan hasilnya tentang materi struktur jaringan pada tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi dengan penuh rasa percaya diri, rasa ingin tahu, disiplin, rasa percaya diri selama proses pembelajaran. Bagian tanaman terdiri dari daun, kemudian ada batang, ada bunga, buah, dan akar yang berada di dalam tanah. Bahas mengenai struktur tanaman dan pemanfaatannya dalam teknologi. Tumbuhan terdiri dari bakar daun, yaitu 1 batang, 2 akar, dan 3 daun. Fungsi organ batang menyokong berdirinya tumbuhan, alat transportasi, tempat melekatnya daun, bunga, dan tunas, dan juga sebagai penyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman tebu dan sagu. Struktur batang dikotil memiliki berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan floem yang melingkar. Kemudian lapisannya ada paling luar epidermis, sklerenkim, kemudian kortek dan ampulur. Sedangkan pada bagian batang monokotil, di sini dicontohkan tanaman jagung memiliki berkas pembuluh angkut yang menyebar. Organ akar memiliki fungsi menyerap air dan unsur hara di dalam tanah, memperkokoh tanaman, menyimpan cadangan makanan, contohnya pada singkong dan wortel. Pada akar adalah melodi. 1 daerah meristematik adalah daerah yang selalu aktif membelah. 2 daerah elongasi untuk pemanjangan. 3 daerah diferansi adalah daerah untuk pematangan. Perbedaan struktur akar monokotil dan dikotil terdapat pula pada jaringan pembuluh angkutnya, yaitu xilem dan floem. Pada monokotil tersusun menyebar, sedangkan pada dikotil tersusun melingkar. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bentuk daun berdasarkan penulangannya ada sejajar, contohnya jagung, menyirip, contohnya jeruk, menjari, contohnya pepaya. Bagiannya ada helaian, pelepah, dan tangkai. Bagian struktur daun yang atas ada epidermis atas, yang bawah ada epidermis bawah. Kemudian ada jaringan parenkim, ada 2, parenkim tiang dan parenkim spon yang fungsinya untuk fotosintesis. Ada pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan floem. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tanaman. Pada bunga yang lengkap memiliki 2 alat kelamin pada bunganya, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan terdiri dari benang sari dan alat kelamin betina terdiri dari putik. Dan juga bakal buah. Pada saat penyerbukan, benang sari pada kepala sari akan menjatuhkan serbuk sarinya tepat pada kepala putik, sehingga akan terjadi pembuahan yang nanti akan menghasilkan bakal buah.
Tumbuhan terdiri dari epi, pare, penyok, pembuluh emeri, epidermis, parenkim, penyokong, pembuluh angkut, dan meristem. Letak paling luar fungsinya melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Jaringan dasar terdiri dari parenkim spon dan parenkim bunga karang. Kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim pada tanaman yang masih muda, sklerenkim yang sudah tua. Terdiri dari xilem dan floem. Meristem terdiri dari meristem apikal pada ujung tanaman dan meristem lateral. Contoh pemanfaatan struktur tumbuhan dalam teknologi. 1. Pemasangan batu bata. 2. Fondasi. 3. Bahan lapisan pelindung. Nah, anak-anak, sekarang kalian bayangkan benda di sekitar kalian yang bentuknya, strukturnya mirip dengan jaringan tumbuhan. Kira-kira apa ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Ya anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Selanjutnya anak-anak mengerjakan LK yang telah saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.